Baik, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Daksinerga TV dan juga para pendengar Radio Suara Daksinerga dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam bincang-bincang asik, bincang-bincang seru, dan tentu aja bincang-bincang yang bisa mendapatkan informasi dari berbagai hal. Di kesempatan kali ini Reza sudah bersama narasumber kita, dan mungkin pemirsa juga sudah bisa melihat di depan Reza ini ada banyak produk olahan dari aloe vera. Nah, mungkin ada yang penasaran gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan narasumber kita. Ada Mas Alan Effendi, beliau petani milenial dari Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat Selamat siang. siang Mbak Reza. Kabar sehat baik Mas Alan? Alhamdulillah sehat, baik semua. Oke, luar biasa. Ini suasana yang panas seperti ini, bagaimana nih kegiatan pertanian? Tetap jalan terus ya? Alhamdulillah untuk pertanian khususnya aloe vera itu malah justru panas-panas semakin membara. Jadi semakin semangat Oke. juga. Oke, luar biasa. Dan tentu aja nih para pemirsa di kesempatan yang membara ini nanti banyak informasi yang bisa disimak dan penting banget untuk kita simak, apalagi mungkin bisa kita kembangkan di tempat kita masing-masing. Mas Alan, ini kita akan berbicara tentang peluang-peluang usaha gitu ya. Dalam hal ini Mas Alan sebagai petani milenial ini membuat sebuah aloe vera gitu ya, bernilai jual, dikenal banyak orang. Nah, ini mungkin Mas Alan juga bisa menceritakan gitu ya, bagaimana nih prosesnya dan bagaimana nih kok memilih aloe vera. Apakah ini mengangkat potensi yang ada di sekitar lokasi atau seperti apa nih Mas Alan? Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Alan Effendi, saya berasal dari Dusun Jeruk Legi, Desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi posisinya di sisi utara. Jadi kalau di pantai sisi selatan ini sisi utaranya. Jadi potensinya memang tidak begitu banyak bentang alamnya. Nah, memang kenapa saya memilih Dabua ya? Jadi memang berawal dari saya ini seorang anak perantau dulunya, Mbak. Oh Perantau ke gitu. ibu kota Mm. Jakarta. Di tahun 2006 sudah udah lulus sekolah, akhirnya Mm. merantau. Lalu di tahun 2013 itu bosan karena di perantauan, namanya perantauan itu kan pertama jauh dari Iya. orang tua, Mm-mm. keduanya penghasilannya nggak menentu karena Mm-mm. jadi seorang karyawan, Iya. dan hal-hal itu yang membuat kebosanan makin menumpuk. Oke. Alhasil di 2013 saya Mm. mulai berpikir saya harus kembali ke kampung halaman. Ik- Saya harus kembali kampung halaman, Mm. memiliki usaha nantinya. Ya. Usaha saya ini tidak hanya berdampak bagi keluarga, Mm. tapi juga berdampak bagi lingkungan. Oke. Itu menjadi PR juga. Iya. Akhirnya kira-kira komoditas atau usaha apa yang Mm. akan saya tekuni di kampung halaman. Ini Oke. notabene saya nggak punya basic tentang pertanian, Iya. nggak punya basic tentang Mm. menjadi seorang wirausahawan. Oke. Alhasil saya memiliki terkerucut ya menjadi 4 komoditas. Yang Mm. pertama ada anggur, pepaya Oh. California, Mm-mm. lalu ada buah naga, lalu ada aloe vera terakhir. Ya. Dari keempat tersebut saya pilih lagi, saya Mm. kerucutkan lagi. Kira-kira nih dengan basic pertanian yang nol, Mm. itu komoditas apa yang paling memungkinkan untuk saya budayakan di Gunung Kidul. Oke. Notabene panas. Mm. Tempatnya kalau musim penghujan ya air curah hujannya cukup tinggi, musim panas tanah sampai bisa Ya, merekah-merekah. tandus gitu ya Mas. Alhasil mengerucutlah menjadi ketanaman aloe vera atau lidah buaya. Oke. Setelah mengerucut tersebut, saya mulai belajar literasinya. Seperti apa sih lidah buaya ini bisa bertumbuh, berkembang, Oke. dan potensi apa yang bisa dikembangkan ke depan dari aloe vera tersebut. Ya. Dan ternyata cukup banyak sekali. Jadi kalau kita cari di internet dan sebagainya, banyak sekali penelitian tentang lidah buaya. Oke. Lidah buaya ini pertama cocok di suhu yang ekstrim, panas dan sebagainya, karena notabene dia tanaman kaktus masuknya. Ya. Dari segi potensi dia cukup luas sekali. Untuk kesehatan dia sangat baik untuk terapi lambung, diabetes dan Ya. sebagainya. Jadi sudah membuktikan bahwasanya aloe vera ini masuk sebagai salah satu tanaman terlaris di dunia. Mm. Mulai dari sana saya mulai bener-bener fokus, mulai bener-bener niatnya itu udah 100% lah. Akhirnya saya Oke. kembali ke kampung halaman. Di tahun 2014 saya Ya. mulai membeli secara online Mm. varietas yang saya ingini ini. Aloe vera itu banyak varietasnya, Mbak. Kebetulan saya memilih varietas yang Sinensis Barker. Oke. Dan Lebih seperti besar. apa itu Mas? Dia lebih besar dari secara fisik ya. Daunnya itu bisa sampai 1 sampai saya rekor tuh 2 kg satu Wah. pelepahnya. Lalu dari segi kandungan dia cukup banyak sekali manfaat-manfaatnya.
alhasil 2014 saya mulai memberanikan diri Ya. datang dari Jakarta. Waktu itu kan sistemnya pembeliannya melalui online. Jadi ketemuan di stasiun Tugu. Sampai singkat cerita saya tanam di lahan pekarangan rumah yang dulu itu awal mula tanahnya sudah ditanami palawija oleh ibu. Tapi karena saya nggak bilang nggak mau ya saya bilang kepada ibu saya waktu itu bahasa Jawanya iki insya Allah kedepannya bisa jadi prospek gitu ya. Peningkatan perekonomian keluarga kita. Bahkan tidak hanya keluarga kita, bisa sampai ke masyarakat sekitar yang ada di sini. Karena apa? Saya akan mengolahnya dari hulu sampai dengan hilir, dari budidaya sampai dengan pengolahannya. Seperti itu awal mula singkat cerita. Jadi memang Mas Alan ini mempunyai niat gitu ya. Betul. Untuk mengembangkan apa yang ada. Kalau misalnya tadi Mas Alan menyampaikan bahwasannya sebenarnya ini tuh jarang gitu ya orang-orang membudidayakan di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui niat dari Mas Alan sendiri membudidayakan di Kabupaten Gunung Kidul, dan ternyata kita lihat juga nih hasilnya. Kalau di sini di depan kita ini industri bisa dikatakan olahan makanan begitu ya Mas Alan. Tapi Mas Alan sendiri ada nggak nih niat mungkin kalau aloe vera kan bisa dijadikan untuk produk kosmetik gitu ya. Apakah kedepannya akan seperti itu juga Mas Alan? Ya, saya ceritakan kembali. Memang aloe vera itu sesuatu yang jarang, apalagi pada saat itu 2014 belum ada saya lihat di Gunung Kidul yang membudidayakan secara aktif ya dalam jumlah banyak dan sebagainya. Biasanya untuk hiasan aja Mbak, hiasan atau kalau untuk zaman dulu untuk mengucak rambut supaya biar hitam seperti itu. Jadi belum begitu familiar kalau aloe vera itu buat olahan makanan. Nah, alhamdulillah itu jadi sebuah peluang juga, peluang baru. Di 2014 saya menginisiasi lidah buaya, itu memang bener-bener baru, new banget di Gunung Kidul, bahkan di DIY waktu itu 2014. Nah, terkait dengan potensinya seperti apa ke depannya aloe vera, karena memang betul Mbak, aloe vera itu sejauh ini itu digunakan sebagai 4 industri besar. Oh, apa aja itu Mas Alan? Yang pertama masuk pada industri farmasi atau obat-obatan. Jadi kalau kita bisa lihat itu banyak sekali aloe vera dijadikan sebagai obat pencahar, obat batuk dan sebagainya. Lalu kedua ada yang paling disuka oleh kaum hawa ini, ada industri kosmetik atau kecantikan. Jadi banyak sekali aloe vera digunakan sebagai masker, sebagai lulur, sebagai handbody, rambut, untuk sampo atau sabun dan sebagainya. Itu yang paling paling dikenal ya seperti itu. Lalu berikutnya aloe vera itu masuk industri pertanian menjadi bahan baku salah satu pupuk organik cair atau POC. Dia sebagai perangsang tumbuh, sebagai fertilizer dan sebagainya. Lalu berikutnya yang keempat itu industri olahan makanan dan minuman. Yang sekarang yang lagi marak-marak sekali di tahun 2020 itu udah mulai booming banget lidah buaya gitu ya, sebagai komoditas olahan makanan dan minuman. Tidak hanya di Pulau Jawa ya, jadi di Pontianak itu bahkan lebih duluan dia. Oh gitu. Kalimantan Barat itu mulai lebih duluan. Bahkan di sana ada industrinya sudah besar-besar. Nah, khusus di DIY itu memang salah satu inisiator di Gunung Kidulnya mungkin pertama ya di Rasana Vera ini atau di Amon Vera Sejati ini yang saya inisiasi pertama kali. Kalau untuk ditanya ke depan pengen ke arah sana, mungkin iya. Mungkin iya gitu ya. Karena memang peluangnya cukup luas sekali, cukup besar sekali. Mungkin saya lebih menaksir melirik ke kosmetiknya. Kosmetik pertama gitu ya. Mungkin bisa bikin samponya dulu barangkali, atau bisa bikin handbody-nya dulu, untuk minimal untuk keluarga dulu. Nanti kalau bisa sudah perizinan lengkap atau sudah ada pendamping nih, barangkali nanti ada BUMN yang dengan CSR-nya pengen mendampingi, bisa banget. Nanti kita bisa merisetkan tentang kosmetik dan itu mungkin bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya untuk lingkungan. Baik. Mas Alan sebelumnya juga nih kalau tadi disampaikan memang ada pandangan untuk kedepannya gitu ya, akan lebih banyak lagi dikembangkan mulai dari kosmetik dan lain sebagainya. Tapi ini ke makanan dan juga minuman dulu gitu ya. Ini Mas Alan awalnya gimana nih bisa menjadikan lidah buaya menjadi sebuah makanan dan minuman bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu. Ini gimana nih prosesnya ini nih bisa menjadi sebuah makanan dan minuman olahan seperti ini? Memang awal mulai dulu belum tergambarkan Mbak. Saya memelihara budidaya lidah buaya itu dulu belum ngerti mau dibuat apa. Intinya saya cuma tahu bahwa dia masuk 4 industri besar sekaligus tadi, itu berarti potensi peluang kedepannya kan cukup luas. Seiring berjalan waktu, karena aloe vera ini kan dari mulai tanam itu ada waktu sekitar 12-15 bulan atau tahun untuk supaya dia bisa siap untuk dipanen secara fisik ya. Itu seperti itu. Nah, setelah setahun itu saya mulai berpikir, ini memang condongnya saya mesti bisa bikin olahan yang simple. Kalau kosmetik kan memang peralatannya lebih susah ya, peralatan lebih mahal dan sebagainya, formasi pun seperti itu, apalagi untuk
POC untuk pupuk pertanian juga nggak ada basicnya sama sekali. Alhasil saya merucut ke olahan makanan. Nah, mau nggak mau saya mesti belajar. Pada dasarnya aloe vera ini bisa lari ke segala pun olahan makanan. Tinggal kita compare aja, tinggal kita formulasikan yang tadinya bahan bakunya apa jadi aloe vera seperti itu. Jadi kita gabung-gabungan aja. Terus nata de aloe vera memang ini kan lebih terkenal sebetulnya sebelumnya itu nata de coco ya. Nata de coco, betul. Ini mungkin ATM-nya kan nata de coco. Jadi amati tiru modifikasi. Kalau dari segi irisannya juga mirip. Bedanya ini tidak perlu proses fermentasi seperti nata de coco dengan air kelapanya. Ini benar-benar dari irisan daging murni lidah buaya yang kita olah sedemikian rupa hingga menghasilkan nata de aloe vera namanya. Iya, nata de aloe Nata de vera coco gitu dari ya. kelapa, ini dari nata de aloe vera dari lidah buaya. Dari lidah seperti buaya. itu. Nah, itu memang belajar cukup lama. Oke. 2015 mulai pertama kali memproduksi. Seiring berjalannya waktu juga karena produk baru ya Mbak ya. Jadi memang banyak sekali kekurangannya, mulai dari tidak awet, rasanya masih berlendir, masih gatal dan sebagainya. Hingga singkat cerita di tahun 2019 sudah mulai bisa membuat formulasi minuman yang lebih sempurna dari sebelumnya. Hasil sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa dinikmati di berbagai macam toko oleh-oleh di segala Pulau Jawa itu ada di Jawa Tengah dan Jawa DIY sekarang ini, dan beberapa juga sudah sampai ke Bogor dan Jakarta. Luar biasa, dan itu proses yang tidak mudah begitu ya Mas Alan. Tadi Mas Alan menyampaikan bahwasannya membuat produk ini membutuhkan proses yang tadi Mas Alan menyampaikan, rasa yang mungkin belum sempurna, produk yang masih berlendir dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Mas Alan juga bisa menyampaikan ke teman-teman gitu ya, khususnya kadang muda di Kabupaten Gunung Kidul, petani milenial, kadang masih ada yang berpikiran menjadi seorang petani, apalagi anak-anak muda nih disuruh terjun ke dunia pertanian tuh masih kayak tanda tanya gitu loh Mas Alan. Nah, ini mungkin Mas Alan juga bisa membuktikan bahwasannya seorang petani gitu ya, yang mungkin dikatakan untuk makan aja nggak cukup gitu. Ini gimana nih tanggapan Mas Alan sendiri? Ya, memang ini sebuah dinamika yang cukup pelik juga Mbak ya. Kalau kita melihat dari BPS itu penelitian menghasilkan hasil itu bahwa rumah tangga petani di Indonesia khususnya kaum milenial untuk regenerasi itu sudah menurun secara drastis, bahkan sampai 20,6%, sekitar sekian puluh juta gitu kalau menurut penelitian. Itu kan sangat membahayakan sekali untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, padahal kita terkenal sebagai negara agraris. Itu berawal dari ketidaktertarikan para pemuda atau kaum milenial untuk terjun di dunia pertanian. Itu banyak sekali faktornya, mulai dari image bahwa petani itu cenderung ke kemiskinan, petani itu kerjanya kotor, tidak menghasilkan secara maksimal pundi-pundi rupiah, tidak seperti pekerjaan lain yang mungkin keren, berdasi, juga macam-macam lah image-nya seperti itu. Mungkin itu juga sebagai peran pemerintah juga sebetulnya, gimana caranya bisa memberikan info-info segar kepada kaum milenial khususnya, apa dari anak-anak mulai bisa aja dari buku paket sekolah umpamanya, ketika ada bab tentang cita-cita itu bisa disisipkan bahwa petani itu ya pakainya baju keren, belakangnya ada drone untuk penyiraman atau belakangnya ada kultivator yang keren. Jadi dari anak-anak kecil pun saat ini udah malas jadi petani, karena ketika dihadapkan dengan buku paket itu isinya petani nggak pakai baju, pawainya cangkul, kotor. Jadi dari gitu anak-anak sudah tertanam dalam pikirannya bahwa petani itu nggak layak untuk dijadikan profesi. Nah, itu mungkin bisa PR untuk kita semua. Nah, saya sejauh ini mulai dari tahun 2017 itu menginisiasi sebuah tempat namanya wisata edukasi ya. Itu tentang lidah buaya. Sebenarnya itu secara global ya Mbak, secara tentang gimana caranya anak muda itu mau terjun ke industri pertanian. Saya mau merubah pola pikir teman-teman adik-adik semua yang sebelumnya berpikiran bahwa petani itu tidak keren, petani itu cenderung dan kotor. Saya ingin membuktikan bahwa petani itu ya seperti ini. Petani itu bisa keren loh. Petani itu bisa menghasilkan uang yang banyak juga loh. Petani itu juga bisa mendatangkan orang untuk tertarik ke tempat kita, secara kita bisa mengolah dari hulu sampai dengan hilirnya. Seperti ini contohnya, ini saya menginisiasi kegiatan seperti wisata, cuma konsepnya adalah edukasi. Wisata edukasi. Saya mengenalkan begitu ya? Apa itu lidah buaya. Saya mengenalkan seperti apa sih cara budidayanya, dan hasil turunan seperti apa, dan seperti apa
jejaring marketnya kita sudah menguasai dari hulu sampai dengan hilir, dan itu sampai saat ini sudah banyak sekali saya melakukan kegiatan itu, sampai bahkan ada dari kampus-kampus magang di sini. Sampai saat ini sudah ada 2 kampus yang magang di sini. Itu notabene mereka anak-anak muda semua, dan itu menjadi PR saya gimana caranya mereka nanti setelah lulus dari kuliah ya benar-benar jadi petani. Jangan sampai dari jurusan petani nanti kepencetnya dengan kerja kantoran gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma sayang sekali seperti itu. Seperti itu mungkin, Mbak. Baik, jadi ternyata peran dari Mas Alan sendiri gitu ya, mengajak teman-teman kaum milenial dengan adanya wisata edukasi yang ada di sini begitu ya. Ini secara nggak langsung Mas Alan juga mengajak para teman-teman untuk melihat gimana prosesnya, gimana hasilnya begitu ya Mas Alan. Nah, tadi juga Mas Alan di awal menyampaikan bahwasannya untuk terjun ke dunia petani milenial ini gitu ya, membuat Rasa Nevera ini dari awal sudah difikirkan untuk bisa juga mengajak yang ada di sekitar lingkungan ini untuk ikut berdaya juga begitu ya. Nah, ini bagaimana nih selanjutnya di kasus ini, apakah juga untuk para teman-teman kaum milenial di sini juga ikut tergabung, atau mungkin para bapak-bapak ibu-ibunya nih bagaimana ini Mas Alan? Ya, untuk mengkampanyekan lidah buaya di sini memang perjuangan cukup susah ya. Di tahun 2014 saya mulai budidaya. Itu memang di tahun 2015 kan saya sudah mulai membuat olahan ya. Di tahun pertama itu saya bisa bikin olahan. Nah, itu saya sampai kehabisan bahan baku, Mbak. Sampai istilahnya saya kesenangan buat, ternyata laku, saya sampai nggak mikirin bahan baku saya ini sudah habis. Nah, di situ saya mulai berpikiran gimana caranya nanti memang sesuai dengan niat saya dulu, ini bisa memberikan masyarakat sekitar. Alhasil saya mulai mengkampanyekan gimana caranya ibu-ibu dulu deh menggunakan lahan-lahan kritis mereka untuk ikut serta membudidayakan lidah buaya. Saya mengkampanyekan bahwa ini mudah loh Bu, ini nggak susah loh Bu, ini bisa untuk disambi, nggak sebagai kegiatan rutin yang harus dirawat, tuh enggak. Nanti bisa menghasilkan, saya serap, dan itu jadi dianggap sepele sama mereka. Ini kan nggak mendengarkan, karena memang saya belum bisa membuktikan bahwasanya ini jadi lidah buaya, jadi minuman, dan saya benar-benar mampu bisa menyerapnya. Tapi memang perjuangan cukup panjang dan terbayarkan di tahun 2018. Alhasil mereka secara sukarela mau saya bentuk menjadi kelompok wanita tani Monofera Agrotech. Ada 25 orang utamanya dan 75 kelompok plasma. Itu mereka membudidayakan lidah buaya, dan saya ajari cara merawat dan sebagainya, sampai akhirnya mereka bisa menjual pelepah. Dan saat ini di tahun 2023 itu mereka sudah di tahun pertama bisa ikut mengolah lidah buaya, walaupun bukan sebagai minuman tapi sebagai produk lain seperti dodol, ada permennya, ada keripik pangsitnya, turunannya seperti itu ya. Harapan saya mereka bisa bertumbuh berkembang, tidak hanya menjadi petani lidah buaya secara murni menjual pelepah, tapi juga bisa berdaya dari olahan produknya. Dan sebagian besar mereka titip ke showroom saya di toko oleh-oleh saya yang kecil mungil itu, karena di sini sebagai pusat pelatihan. Ketika ada orang wisata di sini, mereka akan membeli oleh-oleh, dan itu alhamdulillah sudah terbukti hasilnya. Baik, menjadi sesuatu yang khas di sini gitu ya, dan Mas Alan juga berharap para ibu-ibu atau keluarga di sini juga ikut mengolahnya begitu ya Mas Alan. Nah, ini kalau misalnya peran kaum milenialnya sendiri seperti apa nih Mas Alan kalau di sini? Memang di sini binaan saya tidak hanya kaum ibu-ibu, jadi ada kaum milenial juga. Itu jadi Karang Taruna sub desa ya, dusun, Jadi mereka sejauh ini mereka ikut membantu saya tentang menginisiasi pembentukan wisata edukasi aloe vera. Jadi mereka ini kaum milenial ini ikut sebagai tim. Ketika ada tamu yang datang, mereka akan ikut sebagai, jadi saya plot-plot Mbak. Jadi ketika ada orang edukasi itu ada bagian budidaya, ada bagian pengolahan pasca panen, dan mereka ada di pos-pos tersebut. Ada lagi di bagian nanti penerimaan tamu, di sebelah sana ada macam-macam melayani supir bus dan sebagainya. Itu semata-mata saya rekrut supaya mereka ini juga ikut berdaya. Mereka akan mendapatkan income dari apa yang kegiatan di aloe vera tersebut. Karena secara kita bisa lihat ya Mbak, di sisir utara ini hampir nggak ada potensi bentang alam. Jadi kalau kita nggak bisa memunculkan dari apa yang ada, itu rasa-rasanya kita nggak akan bisa bertumbuh dari perwisataannya, seperti itu. Baik. Jadi memang harus ada ide-ide kreatif gitu ya, harus ada inovasi juga. Dan ternyata untuk masyarakat yang ada di sini, entah itu dari
ibu-ibunya, mulai dari remajanya juga ternyata juga ikut tergerak begitu ya, mengembangkan usaha-usaha potensi yang ada di sekitar mereka begitu. Nah, Mas Alan, ini cukup sulit nggak sih untuk perawatan lidah buaya ini sendiri? Karena tadi Mas Alan juga menyampaikan ibu-ibu nih juga ikut merawatnya, Ya. diberikan edukasi, nggak perlu harus dirawat setiap hari. Nah, ini kan kayaknya mudah nih kalau nggak perlu dirawat setiap hari, Betul. atau seperti apa nih? Eh, Memang ini kembali lagi ke cerita saya dulu ya. Hmm. Memang saya kenapa memilih lidah buaya? Itu pertama dia sangat mudah perawatannya. Ya. Hampir tidak ada hamanya. Bayangkan tanaman Hmm. tidak ada hamanya itu kan mudah banget berarti ya. Ya. Terus juga lidah buaya ini sangat tahan suhu ekstrim. Dia ibaratnya tanpa siram air pun Oke. dia akan bertahan. Mau setahun, mau 1,5 tahun, 2 tahun. Cuma memang ketika kita akan menghendaki hasil panennya Ya. yang sempurna, yang bagus, yang dagingnya ada, Hmm. itu harus kita siram, harus kita rawat. Ya. Makanya lidah buaya ini selain perawatannya mudah, Hmm. ketika kita rawat secara bukan maksimal ya istilahnya, Oke. cuma penyiraman dan pemupukan aja kita, Ya. itu udah bisa memetik hasilnya secara maksimal. Dan lidah buaya ini adalah tanaman yang tidak rakus air pertama, karena dia tanaman gurun pada awalnya, pada Oke. aslinya. Jadi dia hidupnya awalnya di Afrika sana, dia tahan banget di suhu ekstrim. Dan di alhamdulillah di Gunung Kidul itu kan katulistiwa juga, Ya. panasnya juga dapat semua. Jadi memang mudah banget cara perawatannya. Tidak ada hamanya, tidak ada makannya, tidak ada insektisidanya dan sama Ya. sekali. Pemupukannya pun menggunakan organik. Apalagi di masyarakat sini itu kan memelihara kambing, memelihara sapi. Oke. Itu hasil dari kotorannya itu dijadikan pupuk untuk memupuk lidah buaya. Oh, Jadi gitu. semuanya memang mudah Oke. ditemukan. Perawatannya cukup mudah, potensial juga untuk dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul juga Betul. begitu ya Mas Alan. Dan kita lihat nih produk-produk yang kayak seger banget nih, nanti kita akan icipi pemirsa. Dan juga Mas Alan, kalau tadi disampaikan bahwasannya Mas Alan sempat kehabisan bahan baku begitu ya, sehingga para ibu-ibu juga nih ternyata akhirnya ikut menanam juga. Ini ketika ibu-ibu ikut menanam, nanti yang ketika sudah panen, apakah dijual ke Mas Alan atau mereka juga produksi di rumah atau seperti apa nih Mas Alan? Oh iya. Memang pada dasarnya pada awalnya itu pembentukan KWT itu di tahun 2018 itu mereka saya harapkan minimal bisa ikut membudidayakan dulu di lahan-lahan kritis mereka. Oke. Ada di pekarangan rumah, di pot-pot, atau kalau mereka nggak punya lahan-lahan luas bisa di samping rumah yang tidak ada naungan tentunya ya, karena dia tidak bisa ada naungan pohon-pohonan. Lalu ketika dia sudah ikut menanam waktu itu, saya mulai mengedukasi mereka cara perawatan sampai dengan nanti panen dan memberi kepastian dibeli. Itu penting sekali Mbak. Jadi kepastian ketika panen ya bakal saya beli. Iya. Ketika mereka udah melalui 1 tahun pertama, alhamdulillah saya juga sudah semakin berkembang, kebutuhan bahan baku juga semakin meningkat. Alhasil mereka saya buktikan. Walaupun mereka nanti saya kasih pengetahuan seperti apa sih grade-grade yang saya terima, ada grade super, ada grade A, ada grade B. Tentunya semua grade ini memiliki harga berbeda dan akhirnya mereka bisa terpacu untuk menghasilkan grade terbaik supaya hasil pertanian juga terbaik dan mereka akan setor pelepah itu sesuai dengan durasi panen mereka. Tanaman itu itu kan pertama nunggu 1 tahun, setelah itu kita bisa secara kontinu kita panen 2-3 minggu setiap kali panen. Oke. Ini satu pelepah kira-kira bisa dihargai berapa atau per kilo atau seperti apa nih Mas Alan? Hitungannya per kilogram. Jadi kalau grade-nya ada 3 ya Mbak ya, grade super, grade A, grade B. Kalau dia grade super itu minimal berat 1 kilogram, itu saya hargai Rp3.000. Wah. Lalu kalau ada grade A itu minimal 700 gram, nggak nyampe sekilo ya, itu saya hargai Rp2.000. Nanti ada grade yang paling bawah, ini grade B, itu biasanya secara kualitas sih bagus, cuma bentuknya mungkin nggak sempurna ya. Ada patah, ada tergores, ada sedikit cacat, itu saya hargai Rp1.000. Jadi hampir semuanya bisa saya serap semuanya. Oh gitu, baik. Dari mulai grade yang paling bagus sampai yang paling rendah begitu ya. Ini Mas Alan juga bisa menghargai para petani-petani yang ada di sini begitu. Nah, untuk proses budidayanya sendiri. Nah, ini kita ke proses produksi begitu ya Mas Alan. Ini apakah juga para KWT ini terlibat atau siapa yang terlibat dalam proses produksi ini Mas Alan? Saat ini karyawan saya kan semua ada 6 ya. Itu hampir 50%-nya dari ibu-ibu sekitar. Dan 50%-nya lagi dari kaum milenial karena memang saya bagi ibu-ibu khusus sebagian dari mulai panen sampai dengan pengupasan. Lalu bagian packaging itu anak-anak mudanya karena mereka lebih jeli, lebih tekniknya lebih bisa diandalkan ya karena masih muda kan, jadi bisa penyerapan teknologinya seperti alat press,
stiker dan sebagainya lebih persisi. Nah itu memang saya bedakan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang melibatkan semua pihak begitu ya Mas Alan di proses dari budidaya, panen dan juga produksi ini sendiri begitu ya. Nah, pemirsa nanti juga kita akan tanyakan gitu ya ke Mas Alan sebenarnya gitu. Ini target pasarnya di mana saja dan juga bisa ditemukan di mana aja gitu ya. Kalau mungkin ada masyarakat yang di wilayah paling selatan gitu ya Mas, pengen beli tapi kok jauh banget nih. Tapi silakan gitu ya, monggo kalau misalnya mau bertanya jawab gitu ya atau melihat secara langsung prosesnya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi mungkin nanti aku juga pengen tanya gitu ya. Ketika masyarakat pengen mendapatkan produk ini seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini bareng Mas Alan. Tetap stay tune di channel YouTube Daksinarga TV dan di Radio Suara Daksinarga. Oke, masih menyapa para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Luar biasa tadi kita udah dengarkan gitu ya. Kita udah simak berbagai macam informasi tentang jatuh bangunnya Mas Alan gitu ya. Dimana juga peran petani milenial saat ini memang sangat dibutuhkan sekali gitu ya untuk regenerasi. Takutnya nanti nggak ada regenerasi, ini stok pangannya bisa sampai bahaya gitu ya Mas Alan ya. Dan luar biasa tadi ada yang belum kita tanyakan gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang tempatnya jauh dari Ngelipar sini gitu ya, pengen mengicipi olahan seperti ini, gimana caranya? Kita akan tanyakan aja di ke Mas Alan. Mas Alan di pemasarannya sendiri nih udah sampai mana aja atau mungkin produk-produk ini bisa didapatkan di mana aja nih Mas Alan? Oke, memang produk ini memang sebetulnya sudah sampai luar Jawa juga sudah pernah. Cuma kalau untuk pola pemasarannya sendiri saya di sini menggunakan agen distributor. Jadi satu kecamatan biasanya ada satu agen. Memang tapi masih terbatas ya, belum menyeluruh se-Gunung Kidul. Yeah. Cuma kalau untuk produk rata-rata itu bisa didapatkan di toko oleh-oleh besar. Kalau di Gunung Kidul itu ada beberapa toko memang. Kalau di pesisir pantai di HH Ocean View, itu ada produk botolan saya memang yang premium di sana itu ada botolan. Kalau untuk di toko oleh-oleh seperti di Tugu Batas, Sari Rasa, itu yang produk yang pack, yang gelas seperti ini. Jadi bisa didapatkan di sana. Banyak sih tersebar di toko oleh-oleh di Gunung Kidul, cuma memang masih belum luas, belum merata di toko oleh-oleh. Biasanya di setiap objek wisata itu saya pasti ada kerjasama konsinyasi di sana. Kalau untuk di Jogja sendiri itu hampir semua toko bakpia kayaknya sudah ada. Sudah ada semua gitu ya. Seperti bakpia Juara 1, bakpia 25, bakpia Jokem itu hampir semua sudah melakukan kerjasama nitip konsinyasi di sana. Oke, dan juga hasilnya luar biasa gitu ya Mas. Oh Selalu iya. ada orderan begitu ya. Bisa juga diakses nanti lewat sosial media. Sosial Jadi media ada bisa. Instagram Rasanevera _Indonesia bisa. Di Rasanevera saja bisa. Jadi ada produk katalognya, ada juga yang tentang kegiatan aloe veranya seperti apa. Oke, dan gimana nih menurut Mas Alan saat ini? Kalau tadi menyampaikan di awal bahwasannya mau produksi aja nih sampai kekurangan bahan baku gitu ya. Berarti ternyata produk Mas Alan ini memang diterima gitu ya di pasaran. Gimana nih Mas Alan rasanya nih? Mulai dari jatuh bangunnya sehingga produk-produknya ini diterima di pasaran seperti apa nih rasanya nih? Jadi memang setiap usaha kayaknya itu memang selalu melalui mungkin nggak selalu ya, ini sebagian besar itu melalui jatuh bangun. Jatuh bangun dalam hal ini kalau di saya itu dulu seperti terkait di hal budidayanya pertama, yang kedua terkait tentang produknya. Jadi kalau hal budidaya dulu memang betul, saking senangnya membuat respon pasar itu cukup bagus ya. Saya sampai kelupaan gimana caranya bisa menciptakan bahan baku supaya kontinu. Saking senangnya bikin ternyata produknya bahan bakunya kehabisan. Nah itu juga menjadi PR juga karena mengingat aloe vera kan lama 1 tahun kita bisa panennya. Jadi minimal kita juga harus mengatur jadwal tanam. Jangan sampai ada salah 1 tahun ya kita harus menunggu lagi. Ya waktu itu solusinya kalau sudah terlanjur ya, kita sudah terlanjur kehabisan bahan baku, saya agak pending waktu itu sekitar hampir beberapa bulan karena menunggu panen berikutnya karena tanamannya belum sebanyak ini dulu.
belum punya binaan juga di Gunung Iya. Kidul maupun di luar daerah, itu belum punya rekanan kerjasama untuk suplai pelepah. Nah, itu jadi PR juga. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 saya ketika menginisiasi kelompok tadi itu, kelompok mata tani, saya bisa mempunyai lumbung-lumbung baru dari bahan bakunya, Ya. dan juga sampai ke sini sudah punya rekanan kerjasama dengan petani-petani di luar Gunung Kidul, ada di Bayat, ada di Prambanan, ada di Jogja seperti itu. Mereka nanti saya saya ajak rekanan kerjasama, mereka mensuplai pelepah, walaupun memang belum secara luas karena memang ketika saya mempunyai binaan baru atau rekanan baru, saya itu mengukur kapasitas produksi yang saya miliki. Ketika kapasitasnya meningkat, berarti saya harus segera mempunyai lumbung-lumbung baru seperti itu. Jadi saya nggak notabene membabi buta menjalin relasi banyak-banyak, enggak. Itu memang sesuai dengan kapasitas produksi yang saya miliki. Jadi ketika nanti teman-teman semua berminat menjadi mitra, bisa menghubungi saya dulu, nanti saya atur jadwalnya. Karena memang masih kelasnya UKM, Mbak, usaha kecil mungil. Semoga menjadi besar ya nantinya, Amin, bisa amin. mendunia dan sebagainya. Jadi bisa penyerapan mitra dan sebagainya bisa lebih luas lagi, bermanfaatnya untuk masyarakat lebih luas lagi seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah memiliki sekitar ada 6 kelompok budidaya aloe vera. Yang terbaru ada di daerah Panggang, pinggir pantai, dekat Heha. Itu ada kelompok petani milenial juga yang saat ini sudah masuk bulan ke-7 kalau nggak 8, itu memberikan lidah buaya. Dan nantinya mereka kerjasama penjualan pelepah ke sini. Dan ke depan juga Mas Alan mungkin akan, kalau tadi kan ada 6 kelompok begitu ya, mungkin ke depannya akan mencoba membuat kelompok baru lagi, ditambah lagi Pasti. nih, harapannya pastinya seperti itu begitu Pasti. ya. Dan Mas Alan juga aku pengen tanya gitu ya, menjadi seorang petani yang juga akhirnya mengolah produk ini bernilai jual begitu ya. Tadi mulai dari yang pelepah ini 1 kilo kalau grade bagus dihargai 3.000 gitu ya, dan ternyata kalau diolah menjadi suatu produk yang bernilai jual, harganya juga ikut Lebih meningkat mahal. gitu ya, lebih mahal lagi begitu ya. Nah ini Mas Alan juga bisa menyampaikan ke teman-teman para kadang muda atau teman-teman yang lain gitu ya, jatuh bangunnya ketika mereka udah mencoba tapi gagal, habis itu putus asa. Ini gimana nih proses yang seperti itu, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semuanya gitu ya, untuk membangun sebuah usaha gitu ya. Mungkin ada tips-tips yang bisa Mas Alan sampaikan gitu. Memang sih sebuah usaha itu memang seperti saya bilang tadi banyak sekali kendala-kendalanya. Apalagi untuk teman-teman semua kaum milenial barangkali sudah memiliki usaha namun terkendala sesuatu atau mentok di permasalahan tertentu, itu mungkin semangatnya akan langsung ngedrop. Down gitu ya. Langsung down. Biasanya umpamanya kalau dia mempunyai olahan, dia Iya. jual hari pertama nggak laku, hari kedua merugi, hari ketiga juga sama sekali nggak laku, barangkali seperti itu, pasti semangatnya akan runtuh. Iya. Dan tips dari saya, sesuai dengan pengalaman sejauh ini yang saya miliki itu, saya dulu sebelum punya usaha itu lebih seneng dari mulai sosial media, dari mulai mencari temanan dalam dunia nyata, itu kepada yang sesuai dengan passion, bukan passion ya, satu frekuensi, satu visi misi lah istilahnya. Mereka juga punya usaha walaupun di bidang yang lain. Jadi semakin banyak teman-teman yang satu frekuensi, itu semakin menjadi modal amunisi kita. Itu ketika kita menghadapi suatu masalah, itu nanti ketika kita curhat kepada mereka, mereka akan menceritakan hal-hal yang bisa memacu motivasi kita kembali. Mungkin mereka akan menceritakan ketika kita menceritakan masalah, sesuatu masalah, mereka akan bercerita, aku lebih parah dari masalahmu dulu. Cuma aku mempunyai solusi ini, dan itu menjadi motivasi penting banget supaya kita bisa bangkit kembali. Beda cerita ketika kita memulai usaha, tapi kita menjaring teman-teman, baik di sosial media, baik di secara kehidupan nyata, itu teman-teman yang nggak satu frekuensi. Mereka istilahnya hobinya lain lah, hobinya bukan usaha. Ketika kita curhat, barangkali mereka malah nyukur-nyukur, barangkali mereka bukan support tapi malah mengejek kita, seperti itu. Jadi pentingnya menjaring teman ketika kita sudah memiliki usaha, itu satu frekuensi, minimal mereka juga mempunyai usaha yang serupa, bahkan itu malah bagus banget. Jadi itu tips paling dasar banget sih, cuma itu sejauh ini sangat potensial sekali. Ketika saya dulu jatuh, itu menjadi sumber energi baru untuk saya bangkit kembali. Itu mungkin salah satu tipsnya seperti itu. Dan berani mencoba hal-hal yang baru. Betul begitu ya sekali. Mas Alan ya. Contohnya Mas Alan kemarin di Jakarta menjadi seorang karyawan gitu ya. Habis itu pulang ke kampung halaman membuat sebuah inovasi dari lidah buaya yang kebanyakan dulu masyarakat tidak berpikir ternyata bisa menjadi sebuah olahan yang sampai saat ini bisa diterima oleh masyarakat begitu ya Mas Alan. Dan kadang juga seorang teman-teman gitu ya yang ingin berwirausaha
tadi ada yang mempermasalahkan sebuah modal begitu ya Mas Alan. Ini Mas Alan juga bisa bercerita ini bagaimana Mas Alan juga bisa sampai saat ini tentu kan membutuhkan modal begitu. Ini seperti apa nih Mas Alan? Ya, memang terkait hal utama dalam orang usaha itu pertama modal ya Mbak ya. Hmm, Kalau bercerita dari pengalaman saya dulu, memang modal saya itu dulu hanya menyisihkan sedikit sebagian gaji oke. sampai akhirnya bisa memutuskan pulang kampung. Itu saya mungkin kalau saya bicara secara nominal itu nggak nyampe 10 juta betul modal saya ya. Nggak nyampe, pokoknya angka di angka 5 sampai 6 juta. Ya, Itu cuma keinginan kuat, yang penting ilmu sih, memang ya. ilmu dari apa sih yang mau kita kerjakan, apa sih yang mau kita bikin usaha, Mm, itu modal utama dulu, baru modal. Kalau saya modal itu waktu itu sekitar 5 sampai 6 juta, saya belikan bibit sama biaya untuk membuka lahan. ya, Padahal waktu itu saya belum belum tahu ini mau buat apa, cuma oke. seiring berjalannya waktu ternyata memang modal penting Mbak, cuma semangat lebih penting, Ya. ilmu lebih penting. Ketika kita sudah melakukan kerjaan, sebuah usaha, itu nanti step-stepnya ini akan kelihatan ketika kita sudah terjun. Hmm, Berarti pentingnya usaha langsung di start dulu ya. daripada kita mikir-mikir dulu nanti malah nggak ketemu jawabannya. Tapi kita udah terjun, Mm-mm, itu nanti step-stepnya kita akan dituntun sama Yang Maha Kuasa. Mau ya. itu bisa dari pendapatan dari siapa, Mm, dari lembaga mana, dari pembantuan pemerintah mana dan ya. sebagainya. Itu sudah saya buktikan. Jadi pentingnya terjun, Mm-mm, lalu yang pasti ilmu tadi itu. oke. Nanti kita akan diberikan jalan sesuai dengan nanti apa kita perjalanan usaha itu. Baik, dan juga yang paling penting adalah memperbanyak relasi begitu Betul ya Mas sekali. Alan. Tadi Mas Alan menyampaikan ketika ada relasi yang sefrekuensi gitu ya, bisa saling memberikan motivasi, menjadi penyemangat begitu Betul. ya Mas Alan. Dan ini aku pengen tanya juga nih sebelum kita closing statement Mas Alan tentang wisata edukasi gitu ya. Mungkin Mas Alan juga bisa menyampaikan ke teman-teman gitu ya. Ketika ada yang ingin nih datang ke sini gimana caranya Mas Alan? Mungkin bisa disampaikan juga nih. Oke, memang kegiatan wisata edukasi ini saya beri nama Aloe Land. Di Aloe Land Aloeland. itu tempat siapapun ya, Mm, umum mau pelajar, mau anak mahasiswa dan sebagainya itu belajar tentang usaha budidaya lidah buaya dari hulu sampai dengan hilir. ya, Dari mulai budidaya seperti apa, dari mulai pengenalan jenisnya, ya. varietasnya sampai dengan pasca panennya mau diolah seperti Mm, apa. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika sudah jadi produk itu cara pemasarannya pun saya akan ada kelasnya tersendiri, mm, seperti branding seperti apa, lalu pengurusan legalitas seperti PRT, ya. halal, BPOM dan Mm, sebagainya. Itu kan sebetulnya kan dari pemerintah sudah disupport Mbak, ya. gratis. Cuma gimana cara kita mengaksesnya itu mungkin teman-teman yang belum tahu. Nah, itu juga sebagai materi saya juga ketika Mm, mereka tertarik ke sini ke Aloe Land itu tidak hanya mendapatkan tentang ilmu tentang budaya tapi juga ilmu tentang seperti apa branding, seperti apa pemasaran itu. Memang oke. cukup luas sekali sih kalau teman-teman nanti berminat silahkan Mm, berkunjung ke Lidah Buaya Aloe Vera Aloe Land, mm, nanti kita bisa sharing. Jadi konsepnya ya. bukan mengajari Mbak, kita sharing Sharing gitu seperti ya. apa pengalaman mereka yang sudah dijalani, lalu Mm. kita akan kupas di sini, kita akan berbagi pengalaman. Oke, baik. Jadi terbuka untuk teman-teman yang pengen Betul. belajar gitu ya Mas Alan. Dan terakhir gimana nih menurut Mas Alan kalau tadi peran dari Mas Alan sendiri mengajak teman-teman yang ada di sini atau masyarakat yang ada di sekitar sini untuk sama-sama berdaya gitu ya. Ini peran pemerintah sendiri untuk mendukung kegiatan ini menurut Mas Alan sudah sampai mana nih? Oke, peran pemerintah daerah ya itu Ya. juga saat ini saya rasakan itu luar biasa. Dari mulai dinas apapun ya, di Hmm, dinas pertanian karena terkait sini pertanian budidaya kan pertanyaan. ya. Itu juga supportnya luar biasa, mulai dari dia awal mulai itu membantu tentang teknologi tepat gunanya, Oke. lalu keduanya membantu tentang alat produksi, Ya. itu juga dari dinas pertanian awal-awal. Ya. Lalu ada dinas koperasi dan UKM dulu Mm-mm. gabungan, Sprindak tuh namanya. Ya. Itu mulai dari promosi Mm. pameran, Ya. baik pameran secara lokal, hari jadi dan sebagainya, harkop atau sampai ke pameran skala nasional di Jakarta sana. Itu sebuah apa namanya peran pemerintah juga ketika Mm. kita punya sebuah produk, gimana caranya bisa mengenalkan, memasarkan hingga akhirnya banyak orang yang berminat dengan produk asli Gunung Kidul dari Ya. lidah buaya. Oke. Lalu banyak sekali dinas-dinas terkait lainnya seperti dinas pariwisata. Mm. Alhamdulillah kan ketika saya membuka Wisata wisata edukasi. edukasi Aloe Land ini, peran pemerintah dari melalui dinas pariwisata juga luar biasa. Mereka Oke. beberapa kali Femtrip itu membawa tamu-tamu khusus biro wisata. Tujuannya Hmm. apa? Para biro ini dikenalkan di sini supaya nanti ketika mereka ingin mempromosikan wisata di Gunung Kidul, Hmm. itu ada yang berbasis pendidikan loh. Tidak Ya. hanya bentang alam saja, Hmm. tapi tentang berbasis pendidikan. Itu mungkin peran-peran dari pemerintah daerah seperti itu sejauh ini. Oke, dan masih ada harapan dari Mas Alan sendiri nggak untuk pemerintah
sampai saat ini? Pasti ada sih. Kalau harapan saya kepada pemerintah daerah, semoga nanti ke depannya aloe vera, khususnya Iya. produk saya ini menjadi salah satu dikampanyekan menjadi produk unggulan di Gunung Oke. Kidul, Mbak. Oh iya. Ketika ini menjadi produk unggulan, Mhm. otomatis akan menjadi brand. Iya. Kalau di Dieng ada karika, kalau di Mhm. Malang ada apel, di Gunung Kidul ada aloe vera. Jangan Wah. sampai aloe vera ini diklaim oleh daerah lain dulu. Iya. Walaupun di Pontianak sudah ada sih, Mhm. tapi di Pulau Jawa mungkin yang membranding sebagai produk Oke. khas olahan sebuah daerah itu saat ini mungkin belum ada. Nah, Iya. mungkin pemerintah daerah Gunung Kidul bisa Mhm. membantu untuk mempromosikan ini. Karena memang saat ini tidak hanya di tempat saya saja Mhm. aloe vera dibuat. Saat ini yang teman-teman saya pun yang berhasil saya ajak untuk ikut budidaya juga memproduksi lidah buaya. Jadi memang Oke. menjadi satu kesatuan. Gunung Kidul tidak hanya di Ngelipar saja, tapi di Iya. daerah lain bisa mengolah juga. Oke. Ketika itu menjadi produk unggulan Gunung Kidul, saya Mhm. rasa itu bisa pertama menaikkan pamor Gunung Kidul, Iya. keduanya bisa menaikkan taraf hidup para UKM-UKM pengolah aloe vera atau lidah Oke. buaya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Betul sendiri sekali. begitu ya. Jadi harapan Mas Alan untuk pemerintah sendiri sama-sama untuk membranding ini begitu ya Mas Alan. Oke, dan yang terakhir Mas Alan, aku kemarin sempat lihat Mas Alan selamat gitu ya meraih top 5 vote nominasi Young Ambassador 2023. Wah, selamat nih, prestasi-prestasi Mas Alan ini tentunya udah banyak banget gitu ya. Ini juga termasuk prestasi dari keberhasilan Mas Alan gitu ya, yang mudah-mudahan juga menjadi cambuk oleh teman-teman sekalian, teman-teman kadang muda begitu ya. Yang jelas dalam hal ini ternyata menjadi seorang petani tidak tidak serumit itu begitu ya, dimana niat kita yang pertama dan juga semangat dari kita sendiri begitu ya Mas Alan. Terakhir, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, mungkin bukan hanya kadang muda tapi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Mas Alan? Sedikit saya statement ya. Jadi biasanya saya sering pesan kepada anak muda, cuma ini secara Iya. global, Mhm. kembalilah kampung halaman, berkarya dari sana, angkat potensi yang ada dan sejahterakan masyarakat sekitar dengan usaha yang semua dimiliki, kalian miliki, seperti itu. Oke, baik. Jadi ditunggu kiprahnya para teman-teman gitu ya Betul. Mas Alan. Oke, terima kasih Mas Alan. Sama-sama, Mbak. Banyak hal yang kita dapatkan di sini dan kita datang langsung di Ngelipar, tepatnya di Rasane Vera. Mudah-mudahan semakin sukses dan mudah-mudahan juga semakin memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan usaha-usaha ini dan mungkin dengan pertanian yang mungkin kadang orang mendeskripsikannya dengan untuk makan aja nggak cukup, tapi ternyata Mas Alan membuktikan wah bisa lebih begitu ya. Oke, terima kasih untuk para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para pendengar yang sudah menyimak, menyaksikan, mendengarkan siaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu kiprah dari teman-teman sekalian untuk juga bergabung menjadi seorang petani milenial. Saya Reza, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.